berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu buat segala kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan atas kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami ada sebagaimana ada, semua oleh karena berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami boleh mendengar, kami boleh mengerti akan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu. Kami siap hati kami untuk mendengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah hidup dipimpin oleh Roh, yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16, saya akan baca demikian firman Allah. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Sampai di situ renungan firman Allah pada malam hari ini, ayat firman Allah yang pada saat malam hari ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Walaupun nasihat ini atau surat Galatia ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu, tetapi firman Allah juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana kita sudah berapa hari kemarin melaksanakan doa pekan Pantekosta selama 10 malam, di mana kita semua tentunya rindu dibaptis, rindu dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus sesuai apa yang Yesus telah katakan atau yang Yesus telah janjikan kepada murid-murid sebelum ia naik ke sorga, bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga dengan demikian, maka kita pun setelah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka kita bersama-sama bertekun di dalam doa kita. Untuk apa? Untuk menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya, yang tentunya menjadi pengalaman bagi kita masing-masing ketika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun demikian, kita tidak hanya dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi hal yang penting dalam menjalani kehidupan ini, dari hari ke hari tentunya kita minta agar kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, maka tentunya kita tidak dapat atau kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan di dalam dunia. Sebab kita tahu kehidupan yang kita jalani dalam dunia sekarang ini yang tentunya penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Namun kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan mampu
menjalani hidup ini. Kita mampu melewati berbagai tantangan, berbagai rintangan kehidupan yang ada di hadapan kita. Bahwa kita bersama dengan Tuhan, dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita, itulah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya melalui firman Allah pada malam hari ini, seperti saya katakan tadi, kita tidak hanya dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, namun kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari, sebagaimana yang ayat kita sudah baca, di mana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi firman Allah menasihatkan kepada kita yang tentunya supaya kita hidup menurut keinginan Roh, hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut keinginan Roh. Sebab apa? Hidup menurut keinginan Roh akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, sebagaimana di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang kelima, saya akan baca Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita melihat di sana dikatakan bahwa hiduplah menurut Roh. Sebab hidup menurut Roh, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi jika kita hidup menurut daging, maka kita akan memikirkan tentunya hal-hal yang dari daging. Dan hal-hal yang dari daging akan membawa kita kepada maut atau kepada kematian dan kebinasaan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan, menasihatkan kepada kita di hari-hari ini, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab ketika kita hidup dipimpin memikirkan hal-hal dari Roh, maka tentunya kita boleh mengalami damai sejahtera. Kita boleh mengalami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila mana kita hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, maka tentunya itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak hanya dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi kita mau memberi diri kita hidup dipimpin oleh Roh. Memang keinginan daging dan keinginan Roh itu sangat bertentangan, ya. Yang tentunya seringkali kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Allah, ya, sebab hidup menurut Roh berarti hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi seringkali keinginan daging membawa kita kepada hal-hal atau kepada bawa kita untuk melakukan
hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun demikian kita percaya, bila mana kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup menurut kehendak Roh, hidup menurut kehendak Allah, yaitu melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita sudah baca dalam kitab Galatia, maka di sana Paulus menjelaskan apa saja yang termasuk keinginan daging dan apa saja yang termasuk keinginan roh. Di ayat yang ke-19 dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya firman Allah katakan jangan kita hidup menurut keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan daging kita sudah baca di bagian atas hal-hal yang disebutkan di sana, yang membawa kepada mereka yang melakukan akan masuk ke dalam kebinasaan, sebab dikatakan ia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita yang percaya, kita yang mengenal kuasa Roh Kudus, mari kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab kehidupan kita ketika dipimpin oleh Roh Kudus, maka dikatakan akan ada menghasilkan buah di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi inilah yang harus kita lakukan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh akan nyata di dalam kehidupan kita. Melalui buah roh yang nyata dalam kehidupan kita, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita boleh hidup berkenan, hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Kita juga dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Walaupun kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, tetapi kalau kita menyerahkan segenap hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Walaupun mungkin secara manusia seringkali hal-hal yang duniawi membawa kita kepada hal yang tidak berkenan, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Allah. Saya percaya kita semua yang telah mendengar firman Allah, kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Allah, apa yang menjadi kehendak dan rencanamu di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya hidup dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi kami mau menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau, hidup dalam damai sejahtera. Buah roh akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan
kehidupan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, yang dapat memberikan kesanggupan, kemampuan, sehingga kami dapat mengatasi semuanya. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Apapun masalah persoalan mereka, kami percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami alaskan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah